Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat sore pendengar Radio SK 104,3 FM. Kemudian selamat sore juga untuk pemirsa Facebook Masjid Agung Kubah Tibah Pangkal Pinang, kemudian jamaah Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tentunya kita masih diberikan nikmat untuk menimba ilmu di bulan suci ini. Salawat dan juga salam adalah kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita semua di bulan suci Ramadan ini menjadi wasilah untuk diberikan syafaat di yaumul akhir nanti. Baik, selamat sore untuk semuanya. Bahagia sekali pada kesempatan kali ini ada saya Safril. Tentunya dapat membersamai Anda tentunya di program Hikmah Senja yang dipersembahkan oleh Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang bekerja sama dengan Radio SK Pangkal Pinang dan juga didukung oleh Bank Sumsel Bubble Syariah. Edisi hari ini di hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 atau bertepatan dengan hari ke-6 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Sambil menantikan waktu berbuka puasa, kita akan mendengarkan materi dan narasumber yang alhamdulillah sore ini telah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah guru besar bidang sosiologi agama IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Selamat sore Profesor Dr. Zayadi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof dari tahun ke tahun seperti inilah Prof ya. Yeah. Tidak menua seperti awet muda, luar biasa. Dan tentunya banyak sekali ilmu yang akan disampaikan sore hari ini. Tema kita sore hari ini Prof, ini adalah berkaitan dengan doa dan juga zikir yang dianjurkan di bulan Ramadan. Yeah. Baik. Nah, sahabat SK dimanapun berada, sambil nanti menantikan waktu azan berbuka puasa, saya juga mengajak sahabat SK untuk juga bisa berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaan melalui line WhatsApp saja, yaitu di 0823 7472 6332. Kali ini kita akan dengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Profesor Dr. Zayadi MAG, yaitu tentang doa dan zikir yang dianjurkan di bulan Ramadan. Kepada Prof, kami silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar Radio SQ di mana saja berada, pada sore hari ini kita bertemu kembali dalam acara Hikmah Senja. Hikmah Senja, Prof. Hikmah Senja yang dilaksanakan oleh Radio SQ dan bekerjasama dengan Masjid Agung Kubah Timah Pangkal Pinang. Salawat dan salam, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat dan karunia beserta nikmatnya. Alhamdulillah kita pada sore hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Tugas kita adalah tidak untuk menghitung seluruh nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tetapi kita wajib mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, seharusnya sebanyak itu juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio SQ di mana saja berada, tema kita pada sore hari ini terkait dengan doa dan zikir yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling banyak diberikan identitas-identitas kebaikan-kebaikan terhadap bulan Ramadan. Ada yang disebut dengan bulan penuh barokah,
bulan penuh maghfirah, bulan penuh rahmat, dan bulan-bulan yang lainnya. Nah, salah satu yang terkait dengan doa dan zikir kita adalah identitas bulan Ramadan yang disebut dengan bulan maghfirah. Bulan maghfirah itu artinya bulan pengampunan dosa kita. Nah, oleh sebab itu doa dan zikir pada bulan Ramadan ini berhubungan dengan nama yang diberikan oleh sebahagian besar ulama atau di dalam Islam yang kita kenal dengan Ramadan, bulan penuh maghfirah, artinya bulan ampunan bagi kita. Nah, mengapa bulan Ramadan disebut dengan bulan ampunan? Karena yang ingin dicapai dari Ramadan atau puasa itu tidak lain adalah la'allakum tattaqun, seperti yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, kemudian tujuan dari puasa itu sendiri kan tidak lain adalah supaya kita menjadi orang yang takwa. Nah, takwa ini ada lawannya. Artinya apa? Takwa itu banyak dipengaruhi oleh hawa nafsu kita. Oleh sebab itu, ketika takwa kita meningkat, maka pengendalian hawa nafsu kita juga terkendali. Akan tetapi, ketika pengendalian hawa nafsu kita tidak terkendali, maka takwa pun akan menurun. Inilah sebabnya bahwa ada hubungan antara takwa itu dengan pengendalian hawa nafsu. Karena salah satu dari hikmah puasa itu adalah pengendalian hawa nafsu. Nah, bagaimana kita mencapai derajat takwa? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran 183 pada surah Al-Baqarah itu, pada ujung ayatnya itu disebutkan la'allakum tattaqun. Dalam kaidah nahwu ada dua makna la'alla. Satu yang disebut dengan la'alla litaraji. Kedua la'alla litawakku'i. Kalau kita merujuk kepada makna pertama, la'alla litaraji, itu bisa diterjemahkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan atau semoga kita menjadi orang yang takwa. Nah, kalau kita berpuasa sesuai dengan syariat Islam, artinya puasa yang memang benar-benar puasa, maka Allah berjanji kepada kita bahwa insya Allah semoga kita akan menjadi orang yang takwa. Kalau kita merujuk kepada makna yang kedua secara nahwunya litawakku'i, itu bisa kita sebutkan dalam terjemahannya la'allakum tattaqun. Pasti kamu menjadi orang yang takwa. Artinya janji Allah ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan, puasa yang memang benar-benar yang disebut dalam hadis imanan wahtisaban, maka pasti kita menjadi orang yang takwa. Nah, inilah tujuan dari kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian bulan puasa kita sebut dengan bulan maghfirah. Artinya pada bulan puasa ini kita dianjurkan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat doa secara etimologi, maka doa itu ad-doa'u al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ada sebagian ulama menyebutkan bahwa doa itu adalah ibadah yang paling tinggi nilainya. Oleh sebab itu, setiap orang sekalipun ibadahnya sunnah, tetapi harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah bahwa doa karena dia merupakan ibadah, maka ketika ibadah maka kita harus melakukan doa itu sebanyak mungkin. Nah, ketika doa kita maknai sebagai ibadah, artinya bahwa ketika orang melaksanakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
atas segala permintaan, apakah permintaan duniawiyah, apakah permintaan ukhrawiyah, itu semuanya adalah doa yang dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan. Nah, karena dia merupakan ibadah, maka doa juga harus memerlukan persyaratan-persyaratan. Sama dengan kita melaksanakan sholat misalnya. Sholat ada syarat wajib sholat, ada rukun sholat. Oleh sebab itu, berdoa pun memiliki persyaratan dan adab atau etika kita dalam berdoa. Dalam banyak hadis dan riwayat para jumhur ulama menyebutkan bahwa doa kita akan terkabul kalau kita memenuhi etika-etika atau adab kita beribadah. Sebagian ulama ada menyebutkan bahwa adab kita berdoa itu pada 3 tempat secara garis besarnya. Yang pertama terkait dengan waktu yang mustajab untuk kita melakukan doa. Yang kedua terkait dengan tempat kita melakukan doa. Yang ketiga adalah situasi dan kondisi ketika kita berdoa. Bulan Ramadan salah satu tempat atau salah satu waktu yang paling baik untuk melakukan doa. Apakah dia siang hari, apakah di malam hari. Nah, orang berpuasa adalah orang yang mudah diterima doanya ketika dia berpuasa atau berdoa pada siang hari. Oleh sebab itu kita umat Islam ini ketika kita melaksanakan puasa karena kita ibadah, maka kita dianjurkan atau diperintahkan untuk berdoa pada siang harinya karena kita dalam keadaan puasa. Nah, karena ada 3 komponen orang yang mudah terkabul doanya. Satu adalah raja yang adil. Raja yang adil ketika dia berdoa terhadap dirinya dan masyarakatnya, maka akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, orang yang terzolimi. Makanya kita harus hati-hati dalam kategori yang ketiga. Kalau kita menzolimi orang dan orang itu berdoa, sekalipun sebenarnya tidak dianjurkan untuk berdoa terhadap hal-hal yang tidak baik, tapi kalau tercetus doa dia karena kita menzolimi dia, kita harus berhati-hati. Karena apa? Salah satu doa yang mudah dikabulkan oleh Allah adalah doa orang yang terzolimi. Bulan Ramadan ini adalah waktu mudah untuk dikabulkan oleh Allah ketika kita melaksanakan puasa. Nah, jadi ketika kita melaksanakan puasa sampai kita berbuka, maka kita disunahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, selain waktu ada tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Kalau di dalam beberapa riwayat itu kan banyak yang tempat mustajab, tapi secara umum, misalnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kemudian di Raudhah, kemudian di Mina, di Muzdalifah dan sebagainya yang ada di Mekah. Tapi kan itu secara umum. Artinya tidak semua orang bisa berdoa di tempat itu. Nah, maka para ulama menganalogikan berdoa di masjid itu satu tempat yang baik untuk kita melaksanakan doa. Nah, jadi ada tempat-tempat yang terbaik kita untuk melaksanakan doa. Nah, kemudian juga di bulan puasa kalau terkait dengan waktu tadi, waktu yang paling banyak riwayat para ulama yang paling mustajab untuk kita berdoa itu adalah sepertiga malam. Ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud. Nah, ini bukan bulan puasa pun waktu sepertiga malam itu banyak hadis menyatakan dan para ulama meriwayatkan bahwa
itu adalah doa yang sangat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala pada sepertiga malam itu. Nah, kalau kita berdoa pada sepertiga malam itu berbeda dengan kita berdoa pada siang hari. Kalau siang hari kita berdoa kan banyak pendengaran di mana-mana. Tetapi kalau jam 3 malam, jam setengah 4 malam itu kita tidak mendengar apa-apa. Seolah-olah kita memang hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang bermunajat, bahwa kita berdualah yang selalu berdialog kepada Allah, tidak ada gangguan yang lain. Jadi keheningannya jauh lebih tinggi. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk memilih waktu yang mustajab berdoa itu sepertiga malam. Nah, kemudian apalagi malam itu adalah bulan puasa. Itu beberapa waktu dan tempat. Kemudian ada juga ulama meriwayatkannya terkait dengan situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi itu tergantung kita. Kalau kita selalu berkumpul dengan orang-orang soleh dan kita ikut berdoa, di situ merupakan kondisi-kondisi yang sangat baik untuk kita melaksanakan doa. Nah, karena para nabi juga tidak luput dari berdoa. Oleh sebab itu kita nabi saja yang bebas dari dosa, tetap berdoa meminta ampun, meminta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi pada bulan puasa. Oleh sebab itu betapa pentingnya kita melakukan doa. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan kepada kita bahwa kalau puasa dari ayat 183 sampai 187, kemudian ada ayat 186 yang menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada umatku yang bertanya tentangku, kata Tuhan, jawablah bahwa aku dekat. Jadi min hablil warid. Kalau ayat lainnya menyebutkan bahwa dekat dengan tenggorokan kita. Baik. Allah itu begitu dekat dengan kita. Nah, oleh sebab itu ud'uni, kata Allah kepada kita, astajib lakum, maka aku akan akan kabulkan. Ujibu da'watad da, ujibu. Kalau dalam bahasa naunya itu PL Modore. PL Modore itu present continuous ya bahasa Inggrisnya. Jadi sekarang dan kapan saja kita berdoa, astajib lakum, akan dijawabkan oleh Allah. Jadi tidak usah menunggu waktu apa sekalipun ada waktu-waktu yang lebih mujarab, lebih mustajab untuk kita berdoa, tetapi lihat dari kalimat yang Allah sampaikan kepada kita, ujibu, itu untuk dalam bahasa Modoreknya, artinya sekarang kapanpun kita berdoa, insya Allah astajib lakum, Allah akan mengabulkan. Ujibu da'watad da'i, kan, maka astajib lakum. Nah, tetapi di makna lain dari ujibu itu, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, itu ketika ada umatku bertanya maka aku dekat. Nah, apa maknanya? Bahwa kalau seseorang ingin dikabulkan doanya, maka ketika Allah memanggil, kita harus penuhi dulu. Itu syarat utama, selain dari syarat-syarat yang sudah kita sebutkan. Tapi syarat yang paling utama, ketika kita dipanggil oleh Allah, langsung kita respon. Jadi kita merespon untuk mencapai astajib lakum. Akan dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Nah, misal ketika kita diperintahkan untuk sholat asar, kalau sudah azan, ada azan kan artinya Allah memanggil kita. Penuhi dulu panggilan Allah itu. Kalau kita sudah memenuhi panggilan Allah tepat waktunya, Allah astajib lakum ketika kita berdoa. Jadi kita harus merespon panggilan Allah. Karena merespon panggilan Allah itu salah satu syarat utama terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh menunda-nunda apa yang disampaikan Allah, apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Oleh sebab itu, kita merespon secepat mungkin apa yang disampaikan oleh Allah dengan perintahnya, karena dengan kita cepat mengerjakan perintahnya, Allah juga akan cepat mengabulkan doa kita.
Baik, luar biasa jadi Prof ya. Bulan Ramadan ini memang kesempatan emas kita untuk salah satunya adalah doa kita yang akan mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ya. taala. Baik, sahabat SQ di frekuensi 100,3 FM Pangkal Pinang dan juga pemirsa Facebook Masjid Agung Kubatimah. Itu dia tadi tema yaitu tentang doa dan juga zikir yang dianjurkan di bulan suci Ramadan oleh Profesor Dr. Zayadi MAG. Selanjutnya Prof, kita membuka kesempatan nih Ya. untuk para pendengar yang ingin bertanya. Sudah ada beberapa yang masuk Prof melalui line WhatsApp kita yaitu di 082374726332. Saya bacakan salah satunya Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya Rudini di Petaling. Tempat kita ini Prof ya. Ya. Petaling. Masya Allah. Mau bertanya bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk beribadah, semisalnya sholat. Karena banyak pikiran, kadang tanpa sadar kita malah mengingat hal-hal yang lain. Nah, mohon tipsnya Prof. Silakan Prof. Sholat memang salah satunya adalah ibadah yang banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek yang lain. Keduniaan. Keduniaan dan sebagainya. Yang dituntut oleh Allah ketika kita sholat itu adalah khusyuk. Wallazinahum ala sholawatihim khoshi'un. Jadi kita harus harus khusyuk dalam sholat. Salah satu yang paling utama ketika kita melaksanakan sholat supaya kita khusyuk, kita harus memfokuskan, menyiapkan sholat kita itu bukan ketika kita mau sholat. Tetapi ketika kita sudah mau berwudu, artinya kita memang ini sholat asar yang kita lakukan. Kita sudah mempersiapkan diri. Artinya secara batin kita sudah siap, berpakaian kita sudah siap. Ketika kita berwudu kita sudah menyempurnakan wudu kita. Nah ketika kita sudah menyempurnakan wudu kita, sempurna semua wudu kita, pakaian kita sudah rapi dan sebagainya, barulah kita melaksanakan sholat. Dan sholat itu sudah fokus bahwa tidak ada imbalan-imbalan yang lain kecuali batin kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ingin sholat kita khusyuk itu kita mempersiapnya itu bukan hanya semata-mata ketika mau sholat, tetapi mulai dari kita mempersiapkan diri, kemudian kita mengambil wudhu dengan cara yang baik dan benar, kemudian berpakaian dengan cara yang benar, kemudian barulah kita melaksanakan sholat dan fokuskan pikiran kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain kesampingkan dulu ya. Yang lain disampingkan dulu. Tetapi yang paling penting sholat itu butuh perencanaan. Betul. Ya, jadi bukan langsung sholat seperti itu bukan, tapi kalau ketika wudhu kita tidak sempurna, itu juga akan mempengaruhi ketidakhusyuan sholat kita. Sekali ini banyak aspek yang lain. Aspeknya semua harus terpenuhi ya Prof ya. Baik Prof, kita punya 6 menit lagi. Saya punya satu pertanyaan yang menarik nih Prof. Dari Desi yang ada di Selindung. Assalamualaikum Ustadz, saya punya tetangga, agak-agak curhat nih Prof. Yang memelihara ayam. Kadang suka, buang air lah di teras rumah kita. Kadang kesal dan terlintas doa yang jelek-jelek di hati kita Ustadz. Apa itu menjadi dosa dan salah kalau selintas kita mendoakan yang buruk-buruk ke orang yang zolim dengan kita Ustadz? Nah, seperti itu. Ini banyak kejadian Bro. Nah, menurut jumhur ulama, mendoakan itu tidak boleh kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, artinya apapun bentuknya kita harus mendoakan yang baik-baik, baik kepada saudara kita ataupun kepada orang yang memang menyakiti kita. Atau jadi yang punya ayam tapi sering mungkin membuang kotoran di rumah kita. Nah, ada kil tapi kil itu adalah sebagian kecil ulama. Ya kalau orang menzolimi kita, boleh kita mendoakan hal-hal yang tidak baik. Karena mereka menzolimi kita kan. Tetapi ini kan hanya hubungan bertetangga. Nabi ketika ke Taif berharap Nabi berdakwah ke Taif kan dalam sejarahnya akan diterima oleh orang Taif dengan sebaik-baiknya. Tapi apa yang terjadi?
Nabi dilempar dengan batu sampai berdarah-darah, apa aja. Akhirnya Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, bagaimana kalau aku berdoa kita lemparkan jabal apa itu gunung itu supaya orang mati semua? Apa jawab Nabi? Saya tidak mendoakan seperti itu. Barangkali sekarang mereka belum mendapat mendapat hidayah. Pada satu saat nanti mereka akan mendapat hidayah. Pelajaran dari sini kan Nabi tidak mendoakan yang jahat kepada kaumnya. Nah, seandainya dulu Nabi menerima tawaran Jibril untuk menumpaskan orang Taif, nggak ada orang Taif itu yang ada lagi kan. Tapi sekarang kan 100% di Taif itu semuanya penganut Muslim. Nah, jadi kalau ada kasus-kasus seperti ayam sering kita, tetap kita doakan tetangga kita itu dengan kebaikan. Tidak dianjurkan mendoakan dia dengan keburukan. Kemudian nanti ada negosiasi, diberitahu seperti apa dan sebagainya seperti itu. Sekalipun ada sedikit para ulama membolehkan seperti itu. Tapi jumhur ulamanya tetap mengatakan bahwa mendoa itu harus kepada hal-hal yang baik. Yang baik. Ya. Allah lebih tahu, Prof ya, cara membalasnya. Baik, terima kasih, Prof. Ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mungkin karena terbatas waktu, kita persilakan Prof untuk menyampaikan sedikit kesimpulan dari pertemuan kita sore hari ini, Prof. Ya, terima kasih. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, doa dan zikir. Doa dan zikir, kalau zikir itu adalah banyak kalimat, bisa kalimat tasbih, bisa kalimat tahmid, bisa kalimat takbir, kemudian banyak kalimat-kalimat seperti kalimat astaghfir ya, astagfirullahaladzim, itu dianjurkan kepada kita selama bulan suci Ramadan ini. Mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan memperbanyak doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa dan zikir itu adalah ibadah, dan ibadah pada bulan Ramadan ini adalah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu Ramadan tahun ini. Mungkin banyak teman-teman kita yang tahun lalu Ramadan masih bersama kita, tapi tahun ini tidak lagi bersama kita. Oleh sebab itu, kita wajib bersyukur dan mari kita perbanyak doa dan zikir kepada Allah dalam setiap kesempatan pada bulan Ramadan ini. Karena ini hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengejar maghfirah Allah, untuk mengejar rahmat Allah, dan untuk menggali segala pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah kita. Baik, terima kasih Prof atas ilmunya sore hari ini. Nah, sahabat Reski di 104,3 FM dan juga pemirsa dari Facebooknya Masjid Agung Kubatimah Kota Pangkal Pinang. Demikianlah untuk hikmah senja kita di sore hari ini. Semoga segala apa ilmu yang diterima, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Zayadi MAG sore hari ini bermanfaat untuk kita semua, dan tidak hanya kita dengarkan, tapi kita amalkan ya untuk memperbanyak zikir dan juga berdoa di bulan suci Ramadan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk jamaah serta sahabat SQ yang telah menyimak acara Hikmah Senja edisi hari ini. Acara Hikmah Senja ini akan hadir setiap sore menjelang waktu berbuka puasa selama bulan Ramadan langsung dari Masjid Kubatimah Kota Pangkal Pinang, disiarkan melalui Radio SQ Pangkal Pinang dan juga melalui Facebook Masjid Agung Kubatimah. Selanjutnya nanti kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Siti Az-Zahra yang sudah bersiap-siap. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan kumandang azan maghrib yang menandakan waktu berbuka, yaitu pukul 18:14 waktu Indonesia bagian Barat. Sekali lagi terima kasih Prof. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Akhir kata saya Safril juga pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnas. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.